Berarti besok berarti hari Kamis puasa. Ya, kalau mau puasa Daud ya berarti sehari puasa, sehari tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan dari pemirsa Aliman TV dari Medaeng, bahwasanya seorang ibu bertanya, Ustadz, bagaimana kita memulai untuk berpuasa Rajab Ustadz? Dan mungkin bisa ditentukan untuk berapa harinya kita melaksanakan puasa Rajab. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Puasa Rajab, kalau yang dimaksud adalah puasa-puasa sunnah ya yang dilaksanakan di bulan Rajab, maka ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita mau puasa Senin Kemis nih. Ya udah. Berarti besok berarti hari Kamis puasa. Ya, kalau mau puasa Daud ya berarti sehari puasa, sehari tidak. Kalau puasa 3 hari dalam sebulan ya silahkan. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan itu boleh. Tapi kalau kita puasa bulan Rajab itu dalam artian pengkhususan yang disebut oleh sebagian dengan puasa Rajab. Jadi ada namanya puasa Rajab. Kalau sholat biasanya ada sholat Rajab, sholat Raghaib. Ya, maka perlu diketahui ibu yang kami hormati, ya demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Karena hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan ibadah khusus di bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih. Ya, baik sholat khusus namanya sholat Raghaib, atau puasa khusus puasa Rajab, ya, atau perayaan Isra Mi'raj, atau doa-doa khusus ya di bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini ditegaskan oleh para ulama, bukan saya. Ya, ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis yang bermadhab Syafi'i. Beliau punya buku Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ya, penjelasan yang menakjubkan tentang hadis-hadis riwayat-riwayat seputar Rajab. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan ya bahwa semua riwayat yang berkaitan tentang keutamaan amal ibadah khusus di bulan Rajab tidak ada yang sahih, ya tidak ada yang sahih. Jadi nggak perlu melakukan ibadah-ibadah khusus, lakukan ibadah-ibadah secara umum saja, ya ibadah-ibadah secara umum saja, ya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya demikian juga sholat. Lakukan sholat-sholat yang disyariatkan, sholat 5 waktu, sholat malam, ya, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, ya, dan lain sebagainya. Doa juga demikian, kita diberi kebebasan, bahkan lebih bagus yaitu doa-doa yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, zikir-zikir juga demikian. Tidak ada zikir-zikir khusus ya di bulan Rajab, ya. Ini yang diingatkan oleh para ulama, karena kalau kita sudah mengkhususkan ya amal ibadah di waktu-waktu tertentu, ya apalagi dengan hadis-hadis yang tidak sahih, maka ini ya nanti malah terjerumus di dalam suatu kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang enggak ada tuntunannya dalam agama, ya. Dan itu tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memperhatikan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beribadah harus
dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, ya, nggak boleh hanya dengan perasaan atau apa kata banyak orang, ya, harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis.